Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok fikih Toharoh pada pasien yang beranggotakan Musdalifah dan Ilsa Hidayatullah. Baik, di sini saya akan menjelaskan fikih Toharoh pada pasien. Baik, landasan teorinya, Toharoh merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Toharoh di dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Sementara itu, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Allah tidak menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi, toharoh sangat berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah yang wajib seperti sholat dan ibadah lainnya. Hal itu menunjukkan betapa Islam sangat mementingkan kebersihan pribadi umat. Kemudian kita masuk ke dalam definisi toharoh. Jadi secara bahasa, kata toharoh merupakan bentuk kata masdar dari toharo, ya toharo, toharo, yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut syara, toharoh ialah mengangkat atau menghilangkan penghalang yang timbul dari hadas atau najis. Jadi, dari pengertian tentang toharoh dapat disimpulkan bahwa toharoh secara garis besar adalah menghilangkan atau membersihkan diri dari hadas maupun najis yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah. Baik, kita masuk ke macam-macam toharoh. Jadi secara umum, para ahli fikih membagi toharoh atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Yang pertama, bersuci dari hadas, dan yang kedua, bersuci dari najis. Kemudian, najis ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitah, yaitu najis sedang, dan yang terakhir adalah najis mughallazah, yaitu najis berat. Nah, kemudian kita masuk ke alat untuk bersuci. Toharoh atau bersuci tentu saja ada alatnya. Nah, dalam hal ini Islam telah mensyariatkan beberapa alat yang kita bisa pakai untuk bersuci. Di antaranya ada air, tanah atau debu, dan kemudian batu. Kita masuk ke tata cara bertoharoh pada pasien. Pelaksanaan toharoh harus sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh tuntunan agama. Oleh karena itu, kita sebagai perawat harus mengajarkan atau memberikan tuntunan cara bertoharoh kepada pasien yang sesuai dengan syariat. Dalam hal ini, kita akan menggunakan tayamum. Sebelumnya, kan wudhu adalah syarat sah yang harus dikerjakan semua orang sebelum sholat. Karena wudhu adalah membersihkan bagian badan tertentu dari hadas kecil dengan menggunakan air. Dan ketika seseorang hendak sholat, namun ia tidak menjalankan syariat ini, maka sholat yang ia kerjakan sifatnya tidak sah. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, bagaimana jika sakit tidak berani menggunakan air? Apakah solusinya adalah dengan tayamum? Jawabannya iya, karena tayamum artinya pengganti dari wudhu yang seharusnya menggunakan air dalam bersuci. Lalu kita gantikan dengan debu yang bersih. Tayamum sudah disyariatkan di dalam Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 ini sangat dijelaskan bahwa jika kita sakit atau kita di dalam keadaan yang tidak memperoleh air, sedangkan di situ kita memiliki hadas kecil atau kita telah menyentuh lawan jenis,
kita boleh untuk bertayamum seperti itu. Jadi, setelah saya memberikan paparan materi, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Jadi, toharo adalah menghilangkan atau membersihkan diri dari hadas maupun najis yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah. Bersuci dari hadas haruslah melakukan wudhu, mandi wajib, atau tayamum. Sedangkan agar suci dari najis haruslah menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat yang bersangkutan. Namun dalam keadaan sakit, Allah sangat memberikan keringanan kepada hambanya yang ingin tetap beribadah kepadanya dengan cara bertayamum. Nah, di sini tayamum adalah pengganti bersuci dari air untuk melaksanakan sholat. Secara bahasa, tayamum berarti kehendak atau al-qodsu, atau kehendak melakukan hal tertentu. Dalam istilah fikih, tayamum diartikan sebagai proses mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar untuk dapat melaksanakan ibadah seperti sholat. Tayamum wajib dilakukan pada saat air tidak ada atau kondisi ketika seseorang tidak bisa mendapatkan atau menggunakan air. Baik, itu saja penjelasan dari kami tentang fikih tayamum pada pasien. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.